Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan video yang membahas tentang elastisitas penawaran. Jadi kalau pada waktu sebelumnya kemarin sudah ada video tentang elastisitas permintaan. Hari ini tentang elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran itu adalah derajat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jadi kalau Anda masih ingat hukum penawaran bunyinya bahwa apabila harga suatu barang itu naik, maka penawarannya akan naik juga. Dan sebaliknya apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apabila harganya naik 10%, berapa jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat? Apakah juga 10%, ataukah lebih dari 10%, atau kurang dari 10%? Nah, konsep yang membahas tentang hal tersebut itu dalam ilmu ekonomi namanya adalah elastisitas penawaran. Jadi derajat kepekaan responsifnya jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jadi ini pengaruh perubahan harga terhadap besar kalian jumlah barang yang ditawarkan, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang, sama seperti yang tadi. Ini itu lebih menjelaskan lagi aja. Nah, untuk menghitung elastisitas penawaran, sama seperti dalam elastisitas permintaan, jadi dia adalah membandingkan antara prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan prosentase perubahan harga. Nah, ini yang saya tampilkan. Rumus elastisitas penawaran adalah rumus elastisitas penawaran yang disempurnakan. Jadi yang menggunakan titik tengah sebagai pembaginya. Q1 min Q per Q plus Q1 per 2, titik tengah itu maksudnya adalah ini, Q plus Q1 per 2 itu adalah titik tengah. Kemudian P1 min P per P plus P1 per 2 ini juga titik tengah. Jadi titik tengah untuk jumlah, ini titik tengah untuk harga. Di mana Q1 adalah jumlah yang ditawarkan yang baru, kemudian Q adalah jumlah penawaran yang awal, dan P1 itu adalah harga yang baru, harga setelah terjadi perubahan. Kemudian kalau B-nya adalah harga awal. Tingkat elastisitas kurva penawaran sama seperti dalam elastisitas permintaan. Tingkat elastisitas penawaran juga ada 5. Jadi ada penawaran elastis, ada penawaran inelastis atau tidak elastis, kemudian elastis uniter, penawaran elastis sempurna, dan penawaran inelastis sempurna. Nah, ini kalau dilihat dari kurvanya, kurva penawaran itu kan secara umum naik dari kiri bawah kanan atas. Nah, kalau untuk kasus-kasus di mana elastisitasnya itu tak terhingga atau inelastis sempurna ataupun elastis sempurna, itu bentuknya seperti ini. Di S1 yang sejajar dengan sumbu mendatar itu elastis sempurna. Kemudian S2 yang sejajar dengan sumbu tegak itu adalah inelastis sempurna. Jadi kalau yang elastis sempurna S1 ini berarti produsen atau penjual bersedia menjual semua barangnya pada tingkat harga tertentu. Jadi pada tingkat harga ini berapapun jumlah barang dia akan jual. Nah, datar. Kemudian kalau yang S2 sejajar dengan sumbu sumbu vertikal, itu maknanya adalah produsen itu tidak mampu menambah jumlah barang yang ditawarkan meskipun tingkat harga naik. Jadi meskipun tingkat harganya selalu naik, ini kan ke atas, tapi jumlah yang ditawarkan tetap di posisi ini, yaitu inelastis sempurna.
Kemudian yang berikutnya ini S3. S3 itu adalah elastis uniter atau elastis tunggal. Nah, ini kalau elastis tunggal kan dilihat dari kurvanya memotong titik origin. Jadi pertengahan di sumbu tegak itu pada pas titik 0 atau titik origin. Kemudian kalau S5 itu bersifat inelastis, S4 bersifat elastis. Anda bisa bandingkan yang perbedaan antara inelastis S5 dengan elastis S4. Jadi kalau S5 itu cenderung lebih tegak, kemudian S4-nya adalah cenderung lebih datar. Jadi dibandingkan dengan yang elastis tunggal, kalau yang elastis itu lebih datar dari tadi, kemudian kalau yang inelastis itu lebih tegak dibandingkan dengan elastis uniter. Kalau elastis uniter itu kalau kita bisa lihat sudutnya, karena ini membagi persis di tengah-tengah, berarti sudutnya 45 derajat. Jadi kalau yang inelastis berarti sudutnya lebih dari 45, kalau yang elastis berarti kurang dari 45 derajat. Jadi ini kalau inelastis sempurna, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Ini tadi kan kurvanya sejajar sumbu tegak tadi. Kemudian kalau inelastis tadi yang kurvanya lebih tegak. Jadi perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan persentase perubahan harganya. Nilainya antara 0 dan 1. Itu inelastis. Kalau elastis itu uniter kan elastisannya nilainya sama dengan 1. Berarti jumlah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama seperti dengan persentase perubahan harganya. Jadi kalau harganya naik 10%, jumlah barang yang ditawarkan naik 10%, itu namanya elastis uniter, jadi sama dengan 1. Kemudian kalau elastis, perubahan harga menyebabkan perubahan yang lebih besar terhadap penawaran. Jadi persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Artinya, atau contohnya seperti ini, kalau harganya naik 10%, jumlah barang yang ditawarkan itu naik 20%, itu berarti penawarannya bersifat elastis karena persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan melebihi persentase perubahan harga. Kemudian kalau elastis sempurna tadi yang sejajar dengan sumbu horizontal, penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu tingkat harga tertentu. Tadi sudah saya jelaskan. Ini contoh-contohnya kalau penawaran yang elastis, contohnya adalah kebutuhan mewah, itu persentase perubahan harga lebih rendah dibandingkan dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian penawaran inelastis, kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kalau yang uniter kebutuhan sekunder, yang elastis sempurna tadi yang sejajar dengan sumbu horizontal, jadi kebutuhan dunia, kantung minyak tuh elastisnya sempurna. Kemudian inelastis sempurna sejajar dengan sumbu tegak. Jadi meskipun ada peningkatan harga, tapi jumlah barang yang ditawarkan tidak bisa naik karena memang ketersediaannya adalah terbatas. Contoh menghitung elastisitas penawaran. Jadi pada saat harga 500, jumlah yang ditawarkan 40, kemudian harga turun menjadi 300, jumlah yang ditawarkan 32. Berarti ini P itu 500, kemudian P1-nya 300, Q itu 40, Q1-nya 32. Dimasukkan di rumus ini, ketemunya elastisitasnya adalah
setengah. Itu artinya apa? Berarti bersifat inelastis karena di bawah 1. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada 2. Yang pertama adalah sifat dari perubahan biaya produksi, kemudian yang kedua adalah jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Dia sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu, itu 2 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Untuk sifat perubahan biaya produksi, jadi kalau penawaran itu bisa ditingkatkan dengan menambah biaya produksi yang cukup besar, penawaran tersebut bersifat tidak elastis. Jadi kalau dan hal itu tergantung dari tingkat penggunaan kapasitas alat produksi. Jadi kalau penggunaan kapasitas alat produksi sudah maksimal, untuk menambah produksi kan berarti harus menambah kapasitasnya. Tidak bisa menambah penggunaannya, tapi menambah jumlah kapasitas. Nah, kapasitas alat produksi itu kan butuh biaya yang lumayan tinggi. Nah, kalau terjadi seperti itu, di mana untuk menambah produksi atau menambah jumlah barang yang ditawarkan dengan menambah kapasitas alat produksi atau dengan menambah biaya yang sangat tinggi atau cukup tinggi, maka penawarannya bersifat tidak elastis. Tapi kalau sebaliknya, apabila penambahan produksi atau penambahan penawaran tidak memerlukan biaya yang tinggi, artinya kapasitas alat produksi itu masih bisa ditingkatkan penggunaannya, penawarannya bersifat elastis. Kemudian jangka waktu analisis, ini ada dibagi menjadi 3, masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka waktu ini kita tidak bisa mengukur dari sisi waktu. Jadi kriterianya, meskipun di sini istilahnya jangka waktu, tapi kita tidak menghitung dalam hitungan hari atau hitungan bulan atau hitungan yang lain. Di masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang, itu perbedaannya adalah di sini. Kalau masa amat singkat itu yang dimaksudkan adalah di masa di mana penjual tidak dapat menambah penawarannya. Di kurva penawaran bersifat tidak elastis. Jadi yang dimaksud dengan masa amat singkat itu adalah masa di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Kurva penawarannya berbentuk seperti ini. Tidak elastis sempurna. Jadi peningkatan permintaan tidak diikuti dengan peningkatan penawaran. Jadi kalau permintaannya awalnya di ini D, kemudian naik menjadi D1, karena masanya amat singkat tidak bisa menambah penawaran, jadi harganya yang naik, jumlah yang diperjualbelikan tidak bisa naik karena kurva penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Kemudian yang berikutnya jangka pendek. Jadi jangka pendek itu adalah satu jangka waktu di mana kapasitas alat produksi tidak dapat ditambah, tapi penggunaan kapasitasnya masih mungkin bisa ditingkatkan. Jadi yang dimaksud jangka pendek itu adalah ini, peningkatan penggunaan kapasitas produksi. Itu masih mungkin untuk ditingkatkan, itu adalah masanya merupakan masa yang jangka pendek. Dan kurva permintaan bersifat inelastis. Nah, ini inelastis. Jadi kalau ada permintaan penawaran, perubahan permintaan dari D1 ke D2, ini jumlah yang awalnya yang diperjualbelikan di G1, jadi di tingkat E1, kemudian pada tingkat harga B1, dengan adanya peningkatan permintaan dari D1 ke D2, jumlah yang diperjualbelikan naik dari G1 ke G2. Kemudian tingkat harganya naik dari P1 ke P2 karena keseimbangannya berasal dari E1 ke E2. Nah, Anda bandingkan di sini harga naik dari P1 ke P2 ini sebesar sekian, kemudian jumlah yang diperjualbelikan naik dari Q1 ke Q2. Ini artinya apa? Bahwa peningkatan harga itu lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dalam jumlah yang diperjualbelikan. Sifat inelastis. Kemudian yang terakhir adalah jangka panjang. Kalau jangka panjang itu kapasitas alat produksi bisa ditingkatkan. Jadi kurva penawarannya bersifat elastis.
Kalau ada permintaan yang bertambah dari D1 ke D2, maka jumlah barang yang diperjualbelikan naik dari Q1 ke Q2 dan tingkat harganya naik dari P1 ke P2. Dimana kalau Anda bandingkan di sini jumlah yang diperjualbelikan meningkat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tingkat harga. Makanya kurva penawarannya bersifat elastis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.